Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau membahas bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak secara sederhana di rumah ya. Jadi kesehatan mental anak itu perlu banget dijaga ya teman-teman atau bunda-budi semuanya. Selama masa kanak-kanak berarti anak mampu mempelajarin bagaimana mengatasi masalah sehingga mencapai tonggak perkembangan emosional dan sosial yang baik yang terjadi di lingkungan anak-anak tersebut. Jika kesehatan mental anak terjaga, maka memiliki kualitas hidup yang positif dan dapat berfungsi dengan baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan pergaulannya. Cara menjaga kesehatan mental anak perlu diketahui oleh para orang tua ya. Sebabnya sama seperti orang dewasa, anak-anak pun rentan mengalami gangguan mental. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat, maka si kecil pun bisa merasa terus-menerus bersedih dan tertekan, sering menyakiti diri sendiri, atau bahkan berpikiran ingin bunuh diri. Jadi cara sederhana menjaga kesehatan mental anak yang pertama, ciptakan lingkungan yang positif. Orang tua juga perlu menciptakan lingkungan yang positif untuk anak. Hindari membahas masalah keluarga yang serius di depan mereka. Misalnya masalah keuangan, masalah perkawinan, atau masalah penyakit. Beri waktu dan kesempatan untuk dirinya bermain atau melakukan aktivitas yang disukainya. Atau ayah dan ibu juga bisa mengajaknya berwisata atau jalan-jalan ke kolam renang atau ke playground yang memang disukai mereka ya di setiap akhir pekan. Batasi penggunaan layar yang berlebihan seperti smartphone, televisi, internet, atau perangkat game. Ketahui dengan siapa saja mereka berinteraksi di media sosial dan di game online. Jadi kalau misalnya mau anak yang sehat, ya seperti ini, diajak bermain di rumah. Biarin aja berantakan, yang penting rumahnya rapi ya, udah bersih gitu maksudnya. Udah bersih dari debu dan kotoran. Kalau masalah berantakan mah itu di nomor sekian teman-teman. Jadi intinya anak itu bahagia, kesehatannya itu mentalnya terjaga. Oke, di poin yang kedua, itu ada menjadi pendengar yang baik. Posisikan diri kita ini layaknya teman untuk anak ya. Saat mereka sedih, dorong anak untuk menceritakan masalahnya. Jaga komunikasi dengan anak supaya tetap mengalir. Caranya dengan bertanya dan mendengarkan setiap keluh kesahnya. Ciptakanlah situasi yang nyaman untuk mereka agar dirinya mau terbuka dan tidak ragu untuk bicara dengan kita. Oke, di poin yang ketiga, bantu anak menyelesaikan masalahnya. Ajarin si kecil cara menenangkan diri saat merasa kesal, marah. Solusinya bisa dengan mengajak anak tersebut untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya berjalan-jalan, membeli makanan yang disukai sama anak tersebut, atau sekedar bermain bersama ya. Jika anak enggan untuk beraktivitas, tidak ada salahnya untuk memberinya waktu sendiri. Setelah situasi sudah cukup tenang, ajak anak bicara tentang masalahnya. Cobalah bersikap tenang dan tidak menghakimi. Jadikan pendengar yang baik terlebih dahulu. Setelah anak selesai menceritakan masalahnya, ibu bisa mulai mencari solusi bersama atas masalah tersebut. Oke, di poin keempat, buat anak merasa dihargai. Hargai setiap hal-hal baik yang dilakukan anak. Jangan ragu untuk menunjukkan rasa sayang ke mereka.
Puji setiap pencapaian atau hal-hal sederhana yang mereka lakukan. Berikan perhatian penuh dengan rutin menanyakan minat dan aktivitas yang mereka lakukan atau yang dia lakukan ya di kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah gitu. Selain itu, ibu juga bisa membantu anak untuk mencapai keinginan atau tujuannya lewat cara-cara yang positif. Oke, yang terakhir itu ada meluangkan waktu dengan memanjakannya. Ini perlu ya, karena harus banget untuk bisa selalu meluangkan waktu untuk mengobrol dan memanjakan anak. Orang dewasa bisa saja menganggap aktivitas ini sederhana dan sepele. Tetapi faktanya hal ini bakal sangat berharga bagi seorang anak. Selain membangun hubungan emosional yang lebih dalam, kegiatan ini akan membuat seorang anak merasa lebih bahagia karena dengan adanya sharing dan berinteraksi, saling mengerti, saling memahami, itulah yang membuat anak bahagia sehingga dia itu merasa didengar, dia itu merasa ada temennya ya teman-teman. Pokoknya kalau jadi orang tua kita harus bisa menjadi teman terbaik untuk si anak. Itulah demi menjaga kesehatan mental mereka sehingga mereka nanti di saat besar dan dewasa bisa menjadi orang yang berguna, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan melakukan hal-hal yang positif di kehidupan sehari-harinya. Oke, ini aja sih sharing aku kali ini, teman-teman, di video anak-anak aku bermain. Semoga kita bisa berjumpa di sharing yang berikutnya ya. Ini pengalaman aku di kehidupan sehari-hari dengan menjaga 3 orang anak yang masih bayi dan balita. Semoga video ini terkesan dan terinspirasi buat kalian semuanya. Sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Fire, fire. Gitulah. Pedih pada benar. Ayo ikut nak beko. Apa itu, Bang? Strawberry guys. Iya. Ya, buat ikan ya. Dah.